Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Maka belilah, persembahkanlah sesuatu kepada Yaman, sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum. Oh, Indonesia ini milik Aulia tadi. sampai sebegininya para habaib ini agar dipuja-puji di Indonesia. Pada fakta sejarah, para habaib datang ke Indonesia pada abad 18 akhir. Artinya, ketika masa Indonesia belum mengenal Islam, jauh sebelum itu Islam sudah diperkenalkan oleh para wali songo. Tapi kenapa para habaib seolah-olah paling berperan di Indonesia sebagai orang yang mendakwahkan Islam duluan? Seolah-olah tanpa habaib Indonesia ini tidak akan berislam. Jelas menantu dan mertua ini kompak untuk ngeklaim sejarah bahwa Indonesia adalah berkat mereka yang mengislamkan. Rizik Syihab, ini kata Habib Rizik Syihab. Datanglah para habaib dari Hadramut, saudara. Ada yang ke Palembang, dakwah mengislamkan Palembang. Ada yang ke Aceh, berdakwah mengislamkan Aceh. Ada yang ke Kalimantan, berdakwah mengislamkan Kalimantan. Ada yang ke Maluku, berdakwah mengislamkan di Maluku. Ada yang ke Sulawesi, berdakwah mengislamkan di Sulawesi. Ada yang ke Irian, berdakwah mengislamkan Pulau Irian, saudara. Penjual agama! Muak sebenarnya teman-teman. Benar-benar muak melihat cara mereka ini di dalam ngeklaim sejarah. Ngeklaim jasa. Jasa-jasa yang dimana mereka sebenarnya tidak berjasa. Hanya sebatas klaim. Sama Rizik Syihab kan juga hobi ngeklaim. Ngeklaim sebagai cucu Pitung. Awalnya dia mengaku sebagai cucunya dari cucu si Pitung. Setelah itu berubah menjadi anaknya si Pitung. Karena mungkin dia yakin bahwa si Pitung tidak punya cucu. Nah, setelah dia yakin si Pitung tidak punya anak, ganti lagi teman-teman. Menjadi ponakan si Pitung. Ngebet sekali pengen dijuluki cucu Pitung. Tapi tidak punya fakta yang kuat. Sama nih. Orang ini seperti siapa ini? Hanif Alatos beserta Rizik Syihab. Dan ada satu Habib lagi yang menyatakan memang Indonesia adalah para habaib yang berjasa. Dulu di kampung teman-teman, saya di kampung tidak kenal istilah Habib. Tidak kenal istilah Habib. Saya kenal istilah Habib baru tahu kepada Habib tahun 2013-an. Ya, 2013-an ketika saya sudah merantau kemana-mana, oh ada Habib ternyata, cucu Nabi ternyata. Tahun 2015 saya jadi kibin. Saya menganggap para Habib adalah ajaran yang paling benar dulu. Ikut Habib Rizik Syihab. Setelah itu baru nyadar kalau ajaran mereka jauh daripada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak nipunya mereka. Nah, dan sekarang nipu lagi mereka. Indonesia ini kalau bukan berkat Habib, bukan orang Yaman, maka tidak akan mengenal Islam. Maka berikanlah yang terbaik kepada orang Yaman. Wish. Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Maka belilah, persembahkanlah sesuatu kepada Yaman, sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum. Apa ini? Ada lagi anaknya Topik Assegaf. Topik Assegaf sama seperti ini juga. Sedikit ilmu yang kita dapatkan di kota Tarim itu lebih baik, lebih barakah, lebih banyak cahayanya ketimbang kita mendapatkan banyak sekali ilmu di luar kota Tarim. Ya, inilah isi ceramah Habib. Ketika dia duduk ngedongeng, berdiri mereka joget, ya seperti ini isinya. Ngeklaim jasa. Duh, Indonesia milik Aulia Tarim, milik orang Tarim. Indonesia kalau bukan karena orang Tarim yang menjadi imigran ke Indonesia, Indonesia gelap. Indonesia tidak akan punya masa depan agama. Indonesia itu jahil, belum tahu Islam. Ketika Habib datang baru tahu Islam. Klaim-klaim semacam ini sudah mereka gembar-gemborkan teman-teman. Untuk apa? Untuk menganggap mereka adalah orang paling berjasa di Indonesia. Dan ini pelanggaran sebenarnya kepada pengalihan terhadap sejarah yang sebenarnya. Bahwa mereka sebenarnya tidak berjasa. Tak ada jasa mereka di Indonesia. Mereka datang ke Indonesia ya dibawa Belanda teman-teman. Sampai diberikan penghargaan oleh Belanda. Tiba-tiba mereka ingin menjadi sosok pahlawan di Indonesia. Pahlawan negara dan pahlawan spiritual. Kenapa mereka masih jumawa di Indonesia? Kenapa mereka masih hebat, merasa diri pejuang Indonesia? Karena ada ustadz-ustadz yang terkenal masih membela mereka. Seperti Ustadz Abdul Somad yang ngawur ketika menyatakan di Tarim itu jalan-jalannya kenapa tidak dispal? Karena di sana para pemerintahnya, pejabatnya, orang-orangnya kaya raya teman-teman. Karena mereka menghargai jasa para wali, para habaib. Jalan itu dibiarkan begitu saja karena apa? Ada bekas kaki para habib. Satu,
Ustadz Adi Hidayat. Kemana-mana Ustadz Adi Hidayat mengagung-agungkan para habaib. Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan. Untuk apa mengagungkan itu? Agar marwah para habaib tetap mulia dan Habib Adi Hidayat tetap mendapatkan kemuliaan karena membela para habaib. Akhirnya apa? Para habaib di Indonesia makin jumawa. Sangat-sangat disayangkan, teman-teman. Orang setelah menjadi kibin Habib pasti pemikirannya banyak yang aneh nyeleneh. Banyak yang nikung-nikung sudah. Nikung dari pahamnya yang dulu. Miris? Ya miris bener-bener. Tahun 2019, Ustadz Adi Hidayat datang ke tempatnya Pak Prabowo untuk menggandeng dia masuk surga katanya. Jika Bapak menetapkan dia dengan baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah Allah saya akan Allah berkhianati amanahku, maka saya menjadi orang pertama yang bersaksi. Saya mohon gandakan sisa berkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang dia mau. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abu Thalib tak bisa menggandengnya masuk surga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya tidak mengatakan, wahai putriku, karena kamu anakku, maka aku akan menggandengmu masuk surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tapi Adi Hidayat ketika bergaul dengan para habaib kepada Pak Prabowo siap menggandengnya masuk surga, teman-teman. Karena apa? Di ajaran habaib mensurga-surgakan orang tuh gampang. Habib ini berkata bahwa 17.000 Habib sudah dicatat dalam amal kebaikan, jadi meskipun tidak sholat mereka para Habib tetap dapat jaminan surga. Dikatakan oleh Nabi, yang ditafsirkan oleh para ulama, tidak ada seorang pun daripada 17.000 yang sekarang ini lagi nyantren, lain lagi yang sudah punya pesantren daripada alumninya. Mereka tidak sholat, mereka tidak ngaji, mereka tidak belajar, mereka tidak beribadah, kecuali sudah dicatat dulu pahala dan dikirimkan kepada Abu Yahya Hasan, baru dicatat untuk mereka semuanya. Mau masuk surga, syafaatku ya Rasulullah. Nabi tanya, modalnya apa? Tresno, putun jenengan Kanjeng Nabi, masuk. Tapi selain Habib Rizik, oh gak sido, itu, metu, gak iso. Meneraka-nerakakan orang gampang. Kalian tak percaya Habib, kalian kafir. Artinya apa? Kekal di neraka kalau kafir. Kalian menikahi Syarifah, sampai hari kiamat amal ibadahmu tak akan Allah terima. Kok bisa tahu? Ini hanya kepada Syarifah. Sedangkan dua anak Nabi dinikahi oleh Utsman bin Affan. Tak pernah ada Nabi bersabda bahwa amal ibadah Utsman bin Affan tak akan diterima oleh Allah. Ini sudah mereka menyatakan, para habaib ini, kalau mereka lebih baik daripada Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat. Ketika sahabat ditanya munkar nakir, mereka akan menjawab, man rabbuka Muhammad, man nabiyuka Muhammad, ma kitabuka Muhammad. Enggak. Tidak ada satu riwayat pun bahwa sahabat ketika meninggal dimimpikan, ketika ditanya malaikat, lalu menjawabnya, man rabbuka Muhammad. Tapi kalau habaib, lebih daripada Muhammad, teman-teman. Man rabbuka, Habib Abdullah Ladat. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya Pak, ilham dari Allah Ta'ala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah Habibi ya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Klaim demi klaim para habaib di Indonesia ini memang benar-benar merusak ajaran Islam. Hanya demi apa? Hanya demi nasab mereka. Agar nasab mereka tetap dimuliakan meskipun nasab mereka palsu. Bukan cucu Nabi mereka. Jadi ini ajakan kepada teman-teman sekalian yang masih meyakini bahwa Habib ini adalah cucu Nabi. Ketahuilah dia itu cucu palsu Nabi. Mengaku sebagai generasi ke-38. Tidak, itu salah. Harusnya kalian kalau mau berpikir, para kibin ini, sejenak kalian diam dan berpikir. Mereka mengaku sebagai generasi ke-38 dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian coba berpikir, kalau dalam 100 tahun seorang manusia akan melahirkan 5 generasi. Karena di usia 50 tahun kadang mereka sudah punya 3 generasi. Bagaimana kalau 100 generasi? Bisa 6 generasi. Tapi kita taruhlah 5 generasi. Dikalkulasi sampai ke 1400 tahun, seharusnya para habaib ini bukan mengaku sebagai keturunan 38, tapi sebagai keturunan generasi ke-75 atau 80. Itu yang benar. Dari segi generasi saja mereka sudah ngibul nipu. Bagaimana dengan yang lain-lain? Khurafatnya nipu juga.
Bagaimana dengan 500 tahun yang tidak ada catatan nasab mereka itu? Itu juga nipu. Bagaimana dengan ceramah-ceramah mereka? Kebanyakan oknumnya nipu juga. Inilah dampak buruk ketika orang menjadi kibin Habib atau pengikut Habib. Seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya. Semua khurafat Habib mereka tak bahas, tak mau bahas. Padahal khurafat itu dampaknya sangat buruk bagi akidah. Karena pelakunya adalah Habib. Jadi apa yang dilakukan oleh Habib Abdul Somad dan Habib Adi Hidayat? Tutup mulut. Bahkan seperti Kiai Idrus Ramli berani tampil ke media membenarkan kejadian Mi'raj 70 kali. Ya begitulah. Begitulah teman-teman. Dampak buruk mengikuti ajaran Habib jadi pendongeng. Kalau duduk mereka dongeng, berdiri joget.